Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Mufidah Syarinda dari kelas 4 Rek B. Hari ini saya akan mengerjakan UTS Praktikum Jaringan Komputer. Di sini sudah disediakan topologi jaringan. Jadi saya pertama kali akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada 4 device, yaitu PC 0, laptop 0, PC 1, dan laptop 1. PC 0 dan laptop 0 akan kita hubungkan menggunakan switch yang bertipe 29524, dan untuk PC 1 dan laptop 1 juga kita akan hubungkan menggunakan switch 29524. Setelah itu kedua switch ini kita akan hubungkan dengan router dengan tipe 2901. Di sini kita akan menghubungkannya menggunakan kabel Cooper Straight Through karena device-nya berbeda. Di sini untuk switch dan router kita hubungkan dengan gigabit Ethernet 0/0, dan untuk switch 1 dan router kita hubungkan dengan gigabit Ethernet 0/1. Setelah itu dengan jaringan di sini sudah saya buat, sudah saya hitung untuk jaringan sebelah kiri router dengan itu address seperti ini, sudah dihitung subnet masknya dan range PC-nya. Nah, di sini juga sudah saya hitung untuk sebelah kanannya router, itu network adanya segini, dan untuk space-nya sudah saya hitung. Nah, di sini untuk switch yang terhubung dengan switch 0, kita pakai default gateway-nya yaitu 192.168.5.33. Jadi di sini untuk PC 0 kita gunakan IP address. Sini kita setting 192.168.5.34 dengan subnet mask 255, dan 224. Setelah itu default gateway-nya kita pakai untuk range PC tadi ya, 192.168.5.33. Kita close laptop 0. Tadi range PC-nya segini. Kita buat IP-nya jadi 192.168.5.35. Sedangkan subnet masknya sama 255, dan defaultnya tadi 192.168.5.33. Setelah itu untuk PC 1 di sini kita gunakan default gateway-nya 10.10.5.1. Maka dari itu IP-nya mulai dari 192.168.10.10.5.2. Subnetnya 255.255.255.192. Defaultnya 10.10.5.1. Setelah itu untuk laptop 1 juga kita konfigurasi IP-nya 10.10.5.3. Subnetnya 255.255.192. Defaultnya kita copy aja dari sini, diganti belakangnya jadi 1. Sudah itu kita akan ngeset routernya menggunakan CLI. Jadi sini kita ketik enable, terus configure terminal. Sudah itu interface gigabit Ethernet
0/0. Jadi kita akan set untuk gigabit Ethernet 0/0 terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik IP address default gateway yang ada pada jaringan yang switch 0 tadi. Jadi 192.168.5.33 dengan netmasknya 255.255.255.224. Terus NSH atau NAT shutdown. Terus kita exit. Sekarang kita setting untuk interface gigabit Ethernet 0/1. IP address default gateway-nya tadi 10.10.5.1 dengan netmask 255.255.192. NSH. Terus kita exit. Kita close. Kita tunggu dulu ini sampai berwarna hijau. Jadi dia benar-benar terkoneksi. Kita tunggu. Nah, di sini sudah hijau semua, berarti dia sudah terhubung. Setelah itu kita buka di sini, kita akan melakukan ping dari PC 0 ke laptop 1 menggunakan command prompt. Sini command prompt, terus kita ketik ping laptop 1 tadi 10.10.5.3. Kita send. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa ini pertama request timeout dan yang ketiga ini berhasil di reply. Jadi, pertama kali itu PC 0 akan mengirimkan dia ingin mengirimkan ping atau dalam bentuk protokol ICMP. Nah, karena switch ini belum mengetahui atau belum tahu jaringan atau MAC address yang terhubung dengan dirinya, maka PC 0 ini belum mengetahui MAC address di dalam jaringannya, maka PC 0 ini akan mengirimkan ARP table ke switch 0 dan switch 0 ini akan membroadcast ke laptop 0 dan router ini. Nah, karena laptop ini bukan yang kita tuju, maka dia akan ke router ke sini. Nah, di router ini dia sudah mengetahui nih, oh ada jaringan, ada PC yang terhubung dengan saya dengan jaringan yang ini tadi, network address ini tadi, karena dia kan cuma tahu range PC-nya tadi kan, default gateway tadi. Oh, rupanya memang ada. Jadi di sini dia akan mengirimkan ARP reply ke switch 0 dan switch 0 ini akan mengirimkan ke PC 0 ini tadi. Nah, dari PC 0 ini akan mengirimkan karena dia sudah tahu nih, oh berarti ke sini jalurnya. Berarti dia akan mengirimkan paket data berupa ICMP ke switch 0 lalu ke router. Nah, tapi pas sudah sampai router ini nggak tahu nih mau kemana lagi. Jadi dia request timeout, yang artinya request timeout ini memberikan penjelasan bahwa dia ini hanya mencari jaringan, di jaringannya saja, di jaringan yang terhubung langsung dengan dirinya. Jadi dia hanya mencari jaringan di ini 192.168.5.32 ini. Jadi karena dia nggak ada, makanya dia request timeout. Nah, request timeout ini, jadi router sudah request timeout ini, router ini akan meneruskan ARP ini tadi, ARP ke switch 1,
terus satu ini akan mengirimkan ke PC satu dan laptop satu. Nah, rupanya laptop satu ini sesuai dengan tujuan dari PC 0 tadi. Jadi makanya laptop satu ini akan mengirimkan ARP replay ke switch 1 dan mengirimkan ARP replay ke router sini. Nah, jadi request tamat itu perjalanannya dari itu ya, dari PC 1 ke ARP, terus mengirimkan ARP ke switch 0, terus di broadcast ke router. Nah, router ini akan mengembalikan, oh rupanya memang ada jaringan yang terhubung ke tujuan dari PC 0 ini tadi. Lalu switch 0 ini akan memberikan ARP replay ke PC 0. Terus PC 0 ini akan mengirimkan lagi data berupa ICME. Tapi di sini dia nggak tahu nih mau kemana lagi. Dia cuma tahu ada memang jaringannya, tapi dia nggak tahu PC mana yang benar-benar ditujunya. Maka dari itu dia mengirimkan lagi nih di router ini. Si router ini mengirimkan lagi ARP, tapi yang ICMP tadi udah terhenti. Makanya di sini request timeout. Di sini sudah sudah terhenti, melanjutkan lagi ARP. Di sini oh memang ada tujuannya, maka dikirim lagi ARP replay dan ke sini. Nah, terus replay yang ketiga, ada replay ini karena si router ini sudah tahu sudah tahu eh sudah tahu PC yang akan dituju atau device mana yang akan dituju. Maka dari itu, dari yang tadi ini ada ICMP ini tadi, maka akan diteruskan ke switch 1, switch 1 akan langsung meneruskan ke laptop 1, laptop 1 akan mengirimkan lagi reply ICMP, dan switch 1 akan mengirimkan forward ke router. Sudah router tadi akan memberikan replay lagi ke switch 0, dan di switch 0 ini akan mengirimkan lagi ke PC 0 sebagai replay. Jadi di sini sudah bisa melakukan replay dari sudah dapat PC 0 sudah mendapatkan replay dari laptop 1. Jadi intinya seperti itu. Untuk request timeout itu terjadi karena untuk pertama kali memang violet datanya, karena dia cuma mencari di jaringan ini ada nggak IP address yang dituju, yaitu dengan menggunakan ARP table dan sebagainya macamnya, lalu di-forwardkan ke router, oh rupanya memang ada jaringan, sudah balik lagi, dan setelah itu baru mendapatkan replay, karena router ini sudah mengetahui, oh ini jalannya ke sini, ke switch ini, dan switch ini sudah mengetahui kalau oh memang ada device ke IP tujuan ini, yaitu laptop 1. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.